Hello everyone, let me introduce myself. My name is Elisa Putri. I'm a management major at Technocrat Indonesia University. Here I'll be explaining management with a historical context. Let's take a look. Definisi manajemen. Sebelumnya, apa sih definisi manajemen itu? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya manusia, material, keuangan, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam konteks sejarah, definisi ini berkembang dari konsep sederhana pengelolaan tugas menjadi disiplin ilmiah. Misalnya, Henry Fayol 1841 sampai 1925 mendefinisikan manajemen sebagai seni memperoleh hasil maksimal dari orang lain melalui fungsi-fungsi dasar seperti perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan kontrol. Definisi ini muncul pada awal abad ke-20 dipengaruhi oleh revolusi industri yang menuntut efisiensi produksi. Evolusi sejarah manajemen. Manajemen sebagai konsep telah ada sejak zaman kuno, tetapi perkembangannya menjadi sistematis terjadi melalui tahapan sejarah. Berikut ringkasan kronologisnya. Yang pertama, zaman kuno, sebelum 1700-an. Manajemen awal terlihat dalam proyek besar seperti pembangunan piramida Mesir, sekitar 2580 sampai 2565 sebelum Masehi, di mana ribuan pekerja dikelola untuk koordinasi tugas. Di Cina, dinasti Qin 221 sampai 206 sebelum Masehi menggunakan sistem birokrasi untuk mengelola tentara dan infrastruktur. Konsep ini lebih intuitif tanpa teori formal, fokus pada pengendalian hierarki dan pembagian kerja. Yang kedua, ada revolusi industri abad ke-18 sampai 19. Industri tekstil dan mesin uap di Inggris memicu kebutuhan manajemen modern. Adam Smith 1723 sampai 1790 dalam The Wealth of Nation 1776 memperkenalkan pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas. Ini menjadi dasar bagi Frederick Winslow Taylor 1856 sampai 1915 yang membangun Scientific Management 1911, menekankan pengukuran waktu kerja, standarisasi tugas, dan insentif untuk efisiensi. Taylor dipengaruhi oleh pabrik-pabrik Amerika yang menghadapi masalah produktivitas rendah. Yang ketiga, awal abad ke-20. Teori klasik dan neoklasik Henry Fayol, Prancis, merumuskan 14 prinsip manajemen seperti hierarki dan kesatuan komando dalam Administration Industrial et General 1916 di Amerika. Elton Mayo 1880 sampai 1949 melalui How Tom Studies 1924 sampai 1932 menunjukkan pentingnya faktor manusia, bukan hanya teknis memicu tetapi human relation. Ini bereaksi terhadap dehumanisasi kerja di era Taylorisme. Yang keempat, tengah abad ke-20, pendekatan sistem dan kontemporer. Perang Dunia Kedua mendorong manajemen operasi seperti di Jepang dengan Total Quality Management (TQM) oleh W. Edward Deming 1950-an. Teori ini menekankan kualitas dan partisipasi karyawan. Pada 1960-an, Peter Drucker 1909 sampai 2005 memperkenalkan manajemen by objective atau MBO. Fokus pada tujuan bersama. Globalisasi dan teknologi digital 1980-an sampai sekarang melahirkan Lean manajemen dari Toyota dan Agile yang menyesuaikan dengan perubahan cepat. Yang kelima, era modern 2000-an sampai sekarang. Krisis ekonomi seperti 2008 memicu fokus pada etika dan keberlanjutan. Teori seperti corporate
Social Responsibility atau CSR, dan Manajemen Digital (EG) AI dalam pengambilan keputusan. Muncul dipengaruhi oleh globalisasi dan pandemi COVID-19 yang menekankan kita jarak jauh. Fungsi utama manajemen berdasarkan model klasik POLC, Planning, Organization, Leading, Controlling. Fungsi manajemen meliputi yang pertama perencanaan atau planning, menetapkan tujuan dan strategi. Sejarahnya dari Fayol yang melihat ini sebagai dasar untuk menghindari kekacauan di era industri. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Struktur sumber daya dipengaruhi oleh birokrasi Weber 1864-1920 yang menekankan hierarki rasional. Yang ketiga ada kepemimpinan atau leading, motivasi dan mengarahkan orang. Teori human relations menambahkan empati, bereaksi terhadap aliansi kerja. Yang keempat, pengendalian atau controlling, memantau dan menyesuaikan. Taylor memperkenalkan pengukuran kuantitatif yang berkembang menjadi KPI modern. That's all the material from me. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.